Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, saya masih diberikan kesempatan untuk membuat video ini guna memenuhi tugas MIT Komunikasi Bisnis Dosen Pengampu Pak Yahya SEMM. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufan Alfariza, NPM 2022-196. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan menjelaskan tentang komunikasi bisnis. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang komunikasi bisnis. Yang pertama, pengertian komunikasi bisnis. Pengertian komunikasi bisnis merupakan salah satu hal yang penting dalam menjalankan suatu bisnis. Komunikasi ini bisa diartikan sebagai suatu komunikasi yang dilakukan secara verbal maupun non-verbal. Menurut Purwanto, komunikasi bisnis adalah kegiatan pengiriman dan penerimaan pesan antara dua pihak, kelompok kecil, atau bahkan suatu lingkungan atau lebih dengan tujuan untuk mempengaruhi berperilaku sebuah organisasi. Tujuan komunikasi bisnis ada 3. Yang pertama, memberikan informasi. Tujuan komunikasi bisnis ini adalah memberikan informasi seputar dunia usaha dagang kepada pihak lain. 2. Melakukan persuasi atau bujukan, yaitu melakukan bujukan kepada pihak lain sehingga maksud dan tujuan yang disampaikan mampu dipahami secara baik dan benar. Hal ini biasa digunakan ketika berkaitan dengan negosiasi, musyawarah, dan lain sebagainya. 3. Melakukan kolaborasi atau kerjasama. Melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan pihak lain merupakan salah satu tujuan komunikasi bisnis yang tak kalah penting. Melalui komunikasi ini, seseorang dapat dengan mudah menjalankan suatu kerjasama, baik itu dengan pihak domestik atau juga dengan perusahaan asing sekalipun. Manfaat komunikasi bisnis: yang pertama, meningkatkan keterlibatan pegawai. Yang kedua, mengurangi miskomunikasi. Ketiga, mengurangi komunikasi yang tidak dibutuhkan. Keempat, mendorong produktivitas pegawai. 5. Meningkatkan komunikasi antar departemen. 6. Mengurangi turnover pegawai. 7. Mendukung upaya berbagai pengetahuan. 8. Membangun budaya bisnis lebih baik. 9. Meningkatkan keberhasilan bisnis perusahaan. Unsur-unsur komunikasi bisnis. Yang pertama, tujuan. Setiap komunikasi perlu memiliki tujuan dan maksud. Kedua, berisi gagasan, opini, informasi, serta instruksi. Ketiga, menggunakan secara personal maupun impersonal. Keempat, terdapat pertukaran komunikasi, setidaknya melibatkan 2 orang atau lebih. Kelima, memakai simbol atau sinyal. Keenam, mencapai target atau tujuan organisasi. Jenis-jenis komunikasi bisnis. Secara umum, terdapat 6 jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi internal. Komunikasi ini merupakan interaksi yang terjadi dalam perusahaan ataupun organisasi, sehingga komunikasi ini hanya melibatkan anggota internal perusahaan. Kedua, komunikasi eksternal. Komunikasi ini merupakan jenis komunikasi yang terjadi dengan pihak luar negeri, mitra, pelanggan, vendor, dan lain sebagainya. Komunikasi vertikal. Dalam hal ini, komunikasi dalam perusahaan. Yang ketiga, komunikasi vertikal. Dalam hal ini, komunikasi dalam perusahaan dilakukan secara timbal balik antara tingkatan saja. Misalnya, komunikasi antar direksi tanpa mengikuti sertakan bawahan. Keempat, komunikasi horizontal, yaitu komunikasi yang dilakukan di antara satu tingkatan atau jabatan. Biasanya jenis ini cenderung bersifat non-formal dan lebih santai dibandingkan komunikasi vertikal. Kelima, komunikasi dari atasan pada bawahan. Komunikasi internal pada bawahan ini haruslah memperhatikan jabatan atau tingkatan pada sebuah perusahaan. Yang keenam, komunikasi dari bawahan ke atasan. Komunikasi internal ke atasan ini memperlibatkan tingkatan dalam perusahaan sehingga tidak dilakukan sembarangan. Contohnya, ketika pegawai memberikan laporan rutin kepada pimpinan atau atasan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.